Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 RPL kelas B di sini akan menjelaskan tentang jaminan kualitas software. Di sini anggota kami adalah yaitu saya Yusanur Alfiarditama dan satu lagi adalah Kevin Hanif Wicaksana. Jadi langsung saja kita mulai. Jaminan kualitas perangkat lunak atau software quality assurance. Jaminan perangkat lunak adalah aktivitas pelindung yang diaplikasikan pada seluruh proses perangkat lunak. SQM meliputi 1. Pendekatan manajemen kualitas. Yang kedua adalah teknologi rekayasa perangkat lunak yang efektif, yaitu metode dan peranti. Yang ketiga adalah kajian teknik formal yang diaplikasikan pada keseluruhan proses perangkat lunak. Lalu yang keempat, strategi pengujian multi-tier atau derajat bertingkat. Yang kelima adalah kontrol dokumentasi perangkat lunak dan perubahan. Yang keenam adalah prosedur untuk menjamin kesesuaian dengan standar pengembangan perangkat lunak. Lalu yang terakhir nomor 7 adalah mekanisme pengukuran dan pelaporan. Lalu kontrol kualitas. Kontrol kualitas merupakan serangkaian pemeriksaan, kajian, dan pengujian yang digunakan pada keseluruhan siklus pengembangan untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi persyaratan yang diterapkan. Konsep kunci kualitas kontrol adalah bahwa semua produk kerja memiliki spesifikasi yang telah ditentukan dan dapat diukur, di mana kita dapat membandingkan output dari setiap proses. Lalu menjadi penting untuk meminimalkan cacat yang dihasilkan. Jaminan kualitas terdiri atas fungsi auditing dan pelaporan manajemen. Tujuan jaminan kualitas adalah untuk memberikan data yang diperlukan oleh manajemen untuk menginformasikan masalah kualitas produk, sehingga dapat memberikan kepastian dan konfidensi bahwa kualitas produk dapat memenuhi sasaran. Biaya kualitas menyangkut semua biaya yang diadakan untuk mengejar kualitas atau untuk menampilkan kualitas yang berhubungan dengan aktivitas. Studi tentang biaya kualitas dilakukan untuk memberikan garis dasar biaya bagi biaya kualitas yang sedang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pengurangan biaya kualitas serta memberikan basis perbandingan yang ternormalisasi. Biaya kualitas dapat dibagi dalam biaya-biaya yang dihubungkan dengan yang pertama pencegahan, penilaian, dan kegagalan. Biaya pencegahan meliputi perencanaan, kajian teknis formal, perlengkapan pengujian, dan pelatihan. Biaya penilaian meliputi inspeksi in-proses dan inter-proses, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, lalu pengujian. Biaya kegagalan adalah biaya yang akan hilang bila tidak ada cacat yang muncul sebelum produk disampaikan kepada pelanggan. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang diadakan bila kita mendeteksi suatu kesalahan dalam produk sebelum produk dipasarkan. Biaya kegagalan internal meliputi pengerjaan kembali, perbaikan, dan analisis mode kegagalan. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang berhubungan dengan cacat yang ditemukan setelah produk disampaikan pada pelanggan. Biaya kegagalan eksternal meliputi resolusi keluhan, penggantian dan pengembalian produk, dukungan helpline, dan kerja jaminan. Biaya relatif mendapatkan dan membetulkan cacat bertambah secara dramatis pada saat kita melangkah dari pencegahan ke pendeteksian dan dari kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Yang ini merupakan gambar biaya relatif pembetulan kesalahan. Jaminan kualitas perangkat lunak didefinisikan sebagai konformasi terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang dinyatakan secara eksplisit. Standar pengembangan yang didokumentasikan secara eksplisit dan karakteristik implisit yang
diharapkan bagi semua perangkat lunak dikembangkan secara profesional. Definisi tersebut berfungsi untuk menekankan 3 hal penting, yaitu yang pertama, kebutuhan perangkat lunak merupakan fondasi yang melaluinya kualitas diukur. Standar yang telah ditentukan menetapkan serangkaian kriteria pengembangan yang menuntut cara perangkat lunak direkayasa. Ada serangkaian kebutuhan implisit yang sering dicantumkan, misalnya kebutuhan akan kemampuan pemeliharaan yang baik. Kelompok SGE berfungsi sebagai perwakilan in-house pelanggan, yaitu orang yang akan melakukan SGE harus memperhatikan perangkat lunak dari sudut pandang pelanggan. Kelompok SGE harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk memastikan bahwa kualitas perangkat lunak benar-benar terjaga. Yang pertama adalah apakah perangkat lunak cukup memenuhi faktor kualitas. Lalu, sudahkah pengembangan perangkat lunak yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya? Sudahkah disiplin teknik yang dapat memainkan perannya sebagai bagian dari aktivitas SGE? Tugas kelompok SGE adalah membantu rekayasa perangkat lunak dalam mencapai produk akhir yang berkualitas tinggi. Kualitas yang dilakukan atau difasilitasi oleh kelompok SGE yang independen menyiapkan rencana SGE untuk suatu proyek. Rencana tersebut mengidentifikasi hal-hal berikut. Yang pertama adalah evaluasi yang akan dilakukan, lalu audit dan kajian yang akan dilakukan, lalu standar yang akan diaplikasikan pada proyek, prosedur yang untuk dilaporkan dan penelusuran kesalahan, dokumen yang dihasilkan oleh kelompok SGE, dan jumlah umpan balik yang diberikan pada tim proyek perangkat lunak. Aktivitas SGE jaminan kualitas perangkat lunak terdiri dari beberapa tugas yang berhubungan dengan dua konstituen yang berbeda. Yang pertama, rekayasa perangkat lunak yang mengerjakan kerja teknis, lalu kelompok SGE yang bertanggung jawab terhadap perencanaan jaminan kualitas, kesalahan, penyimpanan rekaman, analisis, dan pelaporan. Berpartisipasi dalam mengembangkan deskripsi proses pengembangan proyek, lalu mengkaji aktivitas rekayasa perangkat lunak untuk memverifikasi pemenuhan proses perangkat lunak yang sudah ditentukan, mengaudit proses kerja perangkat lunak yang telah ditentukan untuk membuktikan kesesuaian dengan produk kerja yang ditentukan tersebut sebagai bagian dari proses perangkat lunak, memastikan bahwa deviasi pada kerja produk perangkat lunak didokumentasikan dan ditangani sesuai dengan produk pendokumentasian, mencatat ketidaksesuaian dan melaporkannya pada manajemen senior, mengkoordinasi kontrol dan manajemen perubahan, dan membantu mengumpulkan dan menganalisis metrik perangkat lunak. Kajian perangkat lunak merupakan salah satu aktivitas SGE yang terpenting. Kajian perangkat lunak adalah suatu filter bagi proses rekayasa perangkat lunak, yaitu kajian yang diterapkan pada beberapa titik selama pengembangan PL dan berfungsi untuk mencari kesalahan yang kemudian akan dihilangkan. Kajian perangkat lunak berfungsi untuk memurnikan produk kerja perangkat lunak yang terjadi sebagai analisis, desain, dan pengkodean. Kajian teknik formal atau formal technique review disebut FTR. FTR adalah aktivitas jaminan kualitas perangkat lunak yang dilakukan oleh perekayasa perangkat lunak. Kajian teknik formal atau walkthrough adalah pertemuan kajian yang disesuaikan dengan kebutuhan yang terbukti sangat efektif untuk menemukan kesalahan. Keuntungan utama kajian teknik formal adalah penemuan kesalahan sejak awal, sehingga tidak berlanjut ke langkah selanjutnya dalam proses perangkat lunak. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok saya, Kevin Dani Wijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dani Wijaksana. Saya akan melanjutkan materi SGE-nya. Tujuan FTR adalah 1. Menemukan kesalahan dalam fungsi, logika, atau implementasi dalam berbagai presentasi PL. 2. Membuktikan bahwa perangkat lunak di bawah kajian memenuhi syarat. 3. Memastikan bahwa perangkat lunak disajikan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya. 4. Mencapai perangkat lunak yang dikembangkan dengan cara yang seragam. 5. Membuat proyek lebih dapat dikelola.
FTR berfungsi sebagai dasar pelatihan yang memungkinkan rekayasa junior mengamati berbagai pendekatan yang berbeda terhadap analisis perangkat lunak, desain, dan implementasi. FTR juga berfungsi untuk mengembangkan backup dan kontinuitas karena sejumlah orang mengenal baik bagian-bagian perangkat lunak yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Masing-masing FTR dilakukan sebagai suatu pertemuan dan akan berhasil hanya bila direncanakan, dikontrol, dan dihadirkan dengan tepat. Dalam paragraf berikut, panduan yang mirip dengan Warcraft disajikan sebagai kajian teknik formal representatif. Pertemuan kajian tanpa memperhatikan format FTR yang dipilih. Setiap pertemuan kajian harus mematuhi batas-batasan berikut ini. Antara 3 dan 5 orang khususnya harus dilibatkan dalam kajian. Persiapan awal harus dilakukan, tetapi waktu yang dibutuhkan harus tidak lebih dari 2 jam dari kerja bagi setiap person. Durasi pertemuan kajian harus kurang dari 2 jam. Pertemuan kajian dihadiri oleh pimpinan kajian, pengkaji, dan prosedur. Salah satu dari pengkaji berperan sebagai pencatat, yaitu seseorang yang mencatat semua masalah penting yang muncul selama pengkajian. FTR dimulai dengan pengenalan agenda dan pendahuluan dari prosedur. Bila ada masalah kesalahan ditemukan, akan dicatat. Pada akhir kajian, semua peserta FTR yang hadir harus memutuskan apakah akan 1. Menerima pokok produk kerja tanpa memodifikasi lebih lanjut, 2. Menolak produk kerja sehubungan dengan kesalahan yang ada. Sekali dibetulkan, kajian lain harus dilakukan, atau 3. Menerima produk kerja secara sementara. Setelah itu semua, kemudian keputusan dibuat. Semua peserta FTR melengkapi dengan tanda tangan yang menunjukkan partisipasi mereka dalam kajian serta persetujuan mereka terhadap pertemuan tim kajian. Pelaporan kajian dan penyimpanan rekaman. Selama FTR, seorang pengkaji atau pencatat secara aktif mencatat semua masalah yang sudah dimunculkan, yang kemudian dirangkum pada akhir pertemuan sehingga dihasilkan daftar masalah kajian. Sebagai tambahan, laporan rangkuman kajian yang sederhana telah diselesaikan, di mana semua rangkuman kajian merupakan jawaban dari 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang dikaji? 2. Siapa yang melakukan? 3. Pertemuan apa yang dihasilkan dan apa kesimpulannya? Daftar masalah kajian mempunyai 2 tujuan. 1. Mengidentifikasi area masalah pada produk. 2. Daftar item kegiatan yang menjadi petunjuk bagi prosedur saat koreksi dilakukan. Daftar masalah biasanya dilampirkan pada laporan. Pedoman kajian. Pedoman untuk melakukan kajian teknis formal harus dilakukan sebelumnya, didistribusikan pada semua pengkaji, disetujui, dan kemudian dilaksanakan. Kajian yang tidak terkontrol sering dapat menjadi lebih buruk daripada bila tidak ada kajian sama sekali. Berikut ini serangkaian pedoman minimum untuk kajian teknik formal. 1. Kajian produk, bukan prosedur. 2. Menetapkan agenda dan menjaganya. 3. Membatasi perdebatan dan debat. 4. Menetapkan area masalah, tapi tidak tergoda untuk menyelesaikan setiap masalah yang dicatat. 5. Mengambil catatan tertulis. 6. Membatasi jumlah peserta yang mewajibkan persiapan awal. 7. Mengembangkan daftar bagi masing-masing produk kerja yang akan dikaji. 8. Mengasolasikan sumber-sumber daya dan jadwal waktu untuk FTR. 9. Melakukan pelatihan bagi semua pengkaji. 10. Mengkaji kajian awal Anda. Pendekatan formal terhadap SIA. Kualitas perangkat lunak merupakan tugas setiap orang, dan kualitas dapat dicapai melalui analisis, desain, dan pengkodean dan pengujian yang baik, serta aplikasi standar pengembangan perangkat lunak yang diterima. Pada lebih dari 2 dekade, segmen komunitas rekayasa perangkat lunak yang kecil tetapi vokal telah memperlihatkan bahwa dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih formal terhadap jaminan kualitas perangkat lunak. Pembuktian matematis terhadap kebenarannya dapat diaplikasikan untuk menunjukkan bahwa program menyesuaikan diri secara tepat dengan spesifikasinya. Jaminan kualitas perangkat lunak SIA. Jaminan kualitas mencerminkan tren yang sedang tumbuh di seluruh industri untuk menjadi lebih kualitatif terhadap kualitas. Pada perangkat lunak, jaminan kualitas statistik mengimplementasikan langkah-langkah berikut ini. 1. Informasi tentang cacat perangkat lunak dikumpulkan dan dipilah-pilahkan. 2. Melakukan suatu usaha untuk menelusuri masing-masing cacat sampai ke penyebab pokoknya. 3. Dengan menggunakan prinsip Pareto, 80% cacat dapat ditelusuri sampai 20% dari semua kemungkinan penyebab.
mengisolasi dari yang 20% tersebut atau vital view. Sekali penyebab vital view telah diidentifikasi, beralih untuk membetulkan masalah yang menyebabkan cacat. Banyak kesalahan ditemukan pada waktu perangkat lunak sedang dalam proses pengembangan. Cacat yang lain ditemukan setelah perangkat lunak diluncurkan pada pemakai akhir. Meskipun ratusan kesalahan yang berbeda diluncurkan, semuanya dapat ditelusuri dari satu atau lebih penyebab berikut ini. Spesifik yang tidak lengkap atau keliru, atau disebut juga IES, kesalahan interpretasi komunikasi pelanggan atau MMC, deviasi internasional dari spesifikasi atau IDS, pelanggaran standar pemrograman atau VPS, kesalahan dalam representasi data atau ADRIMI, kesalahan dalam logika desain atau IDL, interface modul yang tidak konsisten atau IMI, pengujian yang tidak lengkap atau keliru IET, dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak akurat IED, kesalahan dalam penerjemahan bahasa pemrograman desain atau PLD, antarmuka manusia dengan komputer yang tidak konsisten atau mengandung ambiguitas atau HCI, dan masih banyak lagi atau disebut juga MIS. Rencana SKA, A-Plan atau Plan A atau rencana A menjadi peta jalan untuk membangun jaminan kualitas perangkat lunak. Dikembangkan oleh kelompok SKA dan tim proyek. Rencana itu berfungsi sebagai template bagi aktivitas SKA yang dibangun untuk setiap proyek perangkat lunak. Standar kualitas ISO 9000. Sistem jaminan kualitas dapat didefinisikan sebagai struktur, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber-sumber daya organisasi. Untuk mengimplementasi manajemen kualitas, ISO 9000 menjelaskan elemen jaminan kualitas dalam bentuk yang umum yang dapat diaplikasikan pada berbagai bisnis tanpa memandang produk dan jasa yang ditawarkan. Agar terdaftar dalam satu model sistem jaminan kualitas yang ada pada ISO 9000, sistem kualitas dan operasi perusahaan diperiksa oleh auditor bagian ketiga untuk memeriksa kesesuaian dengan standar dan operasi efektif. Bila registrasi itu berhasil, perusahaan diberi sertifikat dari badan registrasi yang diwakili oleh auditor. Audit pengawasan tengah tahunan terus dilakukan dengan memastikan kesesuaian dengan standar yang sudah ditetapkan. Pendekatan ISO terhadap sistem jaminan kualitas. Model jaminan kualitas ISO 9000 melakukan perusahaan sebagai berikut. Yang saling terhubung atau interkoneksi dari sistem kualitas. Upaya sesuai dengan ISO, proses-prosesnya harus menekankan pada area yang telah diidentifikasikan pada standar ISO dan harus didokumentasi dan dipraktikkan sebagaimana dikelaskan. Pedoman keaplikasian proses membantu organisasi untuk memahami, mengontrol, dan mengembangkan jaringan proses yang mungkin dapat mendatangkan keuntungan terbesar bagi organisasi yang merancang dan mengimplementasikan kualitas yang sesuai dengan ISO. ISO 9000 menggambarkan elemen sebuah sistem jaminan kualitas secara umum, elemental sesuai mencakup struktur, prosedur, dan proses organisasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi rencana kualitas, kontrol kualitas, jaminan kualitas, dan pengembangan kualitas. Tapi ISO 9000 tidak menggambarkan bagaimana organisasi harusnya mengimplementasi elemen kualitas tersebut. Sebagai konsekuensi, ada tantangan dalam mendesain dan mengimplementasikan suatu sistem jaringan kualitas yang memenuhi standar dengan produk, layanan, dan budaya perusahaan. Standar ISO 9001. ISO 9001 adalah standar kualitas yang berlaku untuk rekayasa perangkat lunak. Standar tersebut berisi 20 syarat yang harus ada untuk mencapai sistem jaminan kualitas yang efektif. Karena standar ISO 9001 dapat diaplikasikan pada semua disiplin rekayasa atau engineering, maka dikembangkan sekumpulan khusus pedoman ISO untuk membantu mengimplementasi standar untuk digunakan pada proses perangkat lunak. Berikut adalah 20 syarat yang digambarkan oleh ISO 9001 menekankan topik-topik seperti berikut. 1. Tanggung jawab manajemen. 2. Tingkat kualitas. 3. Kajian kontrak. 4. Kontrol desain. 5. Kontrol data dan dokumen. 6. Pembelian.
7 kontrol terhadap produk yang disuplai oleh pelanggan, 8 identifikasi dan kemampuan penelusuran produk, 9 proses kontrol proses, 10 pemeriksaan dan pengujian, 11 kontrol pemeriksaan pengukuran dan penangkalan pengujian, 12 pemeriksaan dan status pengujian, 13 kontrol ketidaksesuaian produk, 14 tindak restoratif dan korektif, 5 penanganan penyimpanan pengepakan presentisa pengepakan, 16 kontrol terhadap catatan kualitas, 17 audit kualitas internal, 18 pelatihan, 19 pelayanan, 20 teknik statistik. Untuk dapat didaftarkan dalam ISO 9001, organisasi perangkat lunak harus membuat kebijakan dan prosedur yang memberi tekanan pada masing-masing syarat tersebut dan kemudian dapat menunjukkan bahwa proses dan fungsi itu telah diikuti. Untuk penjelasan lebih lanjut, Ajaan tertarik dengan informasi mengenai ISO 9001? Ini adalah referensi PPT yang kami gunakan. Sekian dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.